awalnya nggak ada niat sama sekali untuk terjun ke industri musik secara komersial sama sekali. Gue bener-bener bikin album untuk keluarga gue, untuk teman-teman gue, untuk guru-guru gue di sekolah segala macem. Produce sendiri di rumah semuanya self-made, kayak bikin musik di kamar, rekamannya di kamar, terus segala macemnya semuanya. Proses produksi album pertama semua di rumah. Selesai album pertama, gue lempar ke beberapa label di Indonesia, label besar di Indonesia. Tahun 2008 itu gue kasih demo gue, dan 5-6 label itu menolak gue gitu. Jadi di situ gue mengalami great depression sih sebenarnya, soalnya masih umur 17, 16, 17 ditolak sama label-label besar. You feel that you're not good enough. Apalagi gue juga nggak ada pengalaman, nggak punya teman sama sekali, nggak punya role model di industri musik tuh. Gue nggak ngerti apa-apa gitu. Dan saat gue udah kelar demo gue dan gue approach ke label-label musik besar, dan yang gue anggap mereka itu udah ngerti banget nih role mereka di industri musik seperti apa, dan mereka besar sekali, dan ditolak tuh gue ngerasa I'm not good enough. But luckily gue mempunyai keluarga yang sangat suportif sih, kayak my dad, my mom, gila, mereka sih gila banget. Gue yang saat gue down segala macam, mereka yang lift me up. Dan akhirnya we decided to, kalau misalnya nggak ada label yang mau terima gue, why don't we make our own label gitu. So ya udah 2008 kita bikin label sendiri, kita produce sendiri. Emang it's a huge investment sih for my dad especially, but it turns out it worked out gitu. Gue masuk kuliah tahun 2009, dan karena gue anaknya tuh dari kecil sangat amat bisa dibilang geeky sih. Gue suka belajar, gue suka sekolah. Gue nggak tahu kenapa gue suka namanya melakukan research segala macam. I don't know why. Mungkin karena gue orangnya kepo. Jadi 2009 gue putuskan untuk it's time for me to go to college, and ya udah I did. Dan prioritas gue di saat itu shift lagi dari yang tadinya gue menjadi seorang penyanyi, gue shift lagi. Akhirnya gue bilang gue harus tuntas kuliah gue cepat gitu. Ada rasa nggak enak sama teman-teman seangkatan SMA gue juga, karena mereka udah mulai kuliah setahun yang lalu. Jadi gue punya goals di mana gue mau menyelesaikan kuliah gue lebih cepat supaya gue lulusnya sama kayak mereka, which is kalau mereka 4 tahun, gue mau lulus kuliah at least 3,5 tahun. Dan untuk mencapai misi gue itu, kayaknya gue nggak bisa menjalankan si label gue ini sendirian. Then I decided to have a joint venture bersama Trinity Optimo Production, waktu itu one of the biggest label. Sampai sekarang kayak menurut gue masih, mereka tuh pingin berbagi ilmu juga, terutama Om Yonatan, one of the ownernya juga, itu sangat amat generous dalam berbagi ilmu. Jadi gue di sana, gue nggak mau di-sign sebagai artis, tapi gue mau sebagai business partner gitu. Di situ gue belajar banyak, 3 tahun gue kuliah, gue masih nyanyi juga, gue belajar banyak di industri musik di sana. Apa aja yang harus gue lakukan to improve my performance di my own label setelah nanti gue kelar kuliah. Setelah gue kelar kuliah 3,5 tahun, alhamdulillah tercapai itu misi gue untuk bisa kuliah kelar 3,5 tahun. Dari situ gue kelar kuliah, gue kelar juga kontraknya sama Trinity, and then I decided to continue my education. Gue ambil master akhirnya tahun 2013 kayaknya. Gue ambil master di Manchester, ambil Innovation Management Entrepreneurship juga, untuk mendalami lagi ilmu-ilmu bisnis gue yang bisa gue aplikasikan di passion gue gitu. Dan pulang dari Manchester, gue mulai giat untuk memonetize semua passion gue. Pertama gue rebuild my own label yang tadinya 2008 itu gue ganti nama, akhirnya dari Suara Hati tadi namanya, sekarang jadi VA Records and Label. And gue bikin my own clothing line, VA Apparel, dan akhir tahun 2014 kemarin gue bersama teman-teman gue juga bikin restoran yang sekarang kita lagi tempati ini, H Gourmet Vibes gitu.